Baik, jadi mengapa di dalam kehidupan masyarakat itu diperlukan hukum? Diperlukan hukum oleh karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, termasuk dalam ekonomi. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat. Dan masyarakat itu juga suatu masyarakat yang terorganisasi. Bukan masyarakat yang kacau. Bukan masyarakat yang tidak teratur. Tapi masyarakat yang terorganisasi secara rapi. Nah, supaya apa? Supaya semua orang yang tinggal di dalam masyarakat tersebut bisa mencapai tujuan bersama maupun tujuan masing-masing. Ya kan tiap orang juga kan dalam kehidupan masyarakat hak untuk ingin mencapai kehidupannya sebaik-baik mungkin. Oke, jadi kita tahu bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk tidak pernah puas pada apa yang ada pada dirinya sendiri. Dan itu udah kecenderungan alamiah manusia sejak zaman purba ya. Sejak zaman Nabi Adam, malah ada satu peristiwa yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Ya, mungkin Anda pernah dengar cerita tentang Kabil dan Habil. Dulu kan manusia baru ada sepasang. Pada awal berdirinya masyarakat manusia, yaitu Adam dan istrinya Siti Hawa. Siti Hawa itu setiap kali melahirkan anak itu selalu kembar, 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi kembar sepasang. Nah, maka kemudian dari pasangan Adam dan Hawa ini lahirlah beberapa pasangan anak kembar. Salah satunya yang fenomenal yang menjadi catatan sejarah adalah pasangan si kembar Iklima dengan Kabil dan Labuda dengan Habil. Ini 4 orang ini, 2 pasang, cewek cowok. Nah, ketentuan pada waktu itu ketika mereka sudah dewasa dan mereka ingin berumah tangga, maka aturannya adalah tidak boleh menikah dengan kembarannya. Jadi Kabil tidak boleh menikah dengan Ikrimah karena kembarannya. Habil tidak boleh nikah dengan Labuda karena kembarannya. Maka harus silang. Harus silang berarti yang terjadi adalah Kabil harus nikah dengan Labuda dan Habil harus nikah dengan Ikrimah. Gitu aturannya. Oke, sebelumnya saya minta maaf nih karena saya di kantor ya, maka banyak teman pada ngobrol suaranya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kamu. Jadi aturannya seperti itu, harus disilang. Tetapi yang seperti saya katakan tadi bahwa manusia itu memang tidak pernah puas terhadap apa yang ada pada dirinya dan inginkan selalu ya yang dianggap lebih. Maka si Kabil ini tidak mau dia dinikahkan dengan Labuda. Oh enggak jelek buat dia. Kemudian dia maunya sama Iklimah, cakpan Iklimah. Tapi nggak boleh, Iklimah itu kembarannya. Dia harus dengan Labuda. Mungkin dalam pandangannya Labuda ini walaupun seharusnya jadi pasangannya kurang menarik dibandingkan dengan Iklimah. Kita tahu kalau orang sudah nggak suka ya susah ya. Biar kata mirip buaya, bagiku Luna Maya kan gitu ya. Jadi kalau udah jelek lo cinta ya tetap aja jadi cantik. Tapi sebaliknya biar kata mirip Luna Maya, bagiku ya buaya. Lo nggak seneng gitu kan.
Kamu punya pasangan, biarpun jelek apa ya, kamu bilang ganteng lah. Laki-laki juga begitu, biar kata pasangan yang jelek seperti apa juga tetap aja bilang bidadari. Masa dia bilang jelek kamu ya nggak mau, marah. Ya. Nah, berarti di sini ada ketidakpuasan dari si Kabil yang ingin dikatakan dengan aku. Lalu kemudian ini sifat dasar manusia, tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya. Lalu kemudian dia ngotot pengen nikahin lagi dah. Ya, pengen nikahin Ikrimah. Ya, yang ngotot. Maka kemudian ada ketentuan supaya masing-masing menyampaikan hewan kurban. Si Habil karena memang tulus, dia mengorbankan yang terbaik dari ternaknya. Sementara si Kabil ini juga sifat dasar manusia lagi. Pokoknya dia ditakdirkan sebagai contoh jelek dari manusia. Udah sifatnya ngirian, kita pelit lagi. Ya. Dia mengorbankan hewan kurban yang jelek, hewan kurban yang kurus, yang tua, yang udah gimana gitu. Otomatis kan korban yang seperti itu ya tidak diterima ya, karena berarti nggak ikhlas, ya kan? Maka kemudian yang diterima adalah korban dari si Habil. Berdasarkan kejadian itu ya tentu si Kabil ini makin sebel aja, makin bete dia karena udah nggak dapat Ikrimah, korban nggak diterima juga. Maka kemudian sudah bulat lah tekadnya ya, untuk kemudian membunuh si Habil. Kabil berencana membunuh Habil karena bikin sebal amal dengan Fedi Sambo ya, karena Joshua dianggap menyebalkan, maka kemudian dibunuh aja deh dengan berbagai cerita yang ada di belakang. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa manusia itu memiliki beberapa sifat dasar yang mulai dari zaman Nabi Adam bahkan sampai kiamat pun akan tetap ada. Pertama, nggak pernah puas. Ya. Maka manusia itu dalam kehidupan masyarakat modern sekalipun, kalau misalnya kemudian dia mencari upaya kehidupan ekonominya, dia nggak akan puas dengan apa yang dia ada. Maka dia akan berusaha. Itulah sebabnya kemudian terjadi korupsi, terjadi penyelundupan, terjadi perampokan, terjadi penyelundupan dan sebagainya. Itu kan karena manusia nggak puas dengan apa yang ada pada diri, maka selalu berusaha untuk membuka kekayaan dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang melanggar aturan. Sama dengan Kabil yang ingin menikahi Ikrimah meskipun itu melanggar aturan. Itulah sifat dasar manusia. Terus kemudian manusia juga punya kecenderungan, saya sebutkan tadi si Kabil itu pelit, dia nggak mau berkorban. Maka manusia dalam masyarakat modern juga sama. Ya, pastinya udah serakah dengan macam-macam, nggak mau juga dibebani apapun, bayar pajak, bayar iuran, mana mau, pelit kan. Untuk itulah maka diperlukan suatu tatanan yang memaksa supaya orang itu taat terhadap semua aturan kehidupan, supaya perjalanan kehidupan bersama dari masyarakat itu bisa aman, tentram. Nah, itu yang disebut sebagai hukum. Bayangkan kalau misalnya tidak ada hukum dalam kehidupan masyarakat, atau malah orang-orangnya seperti Kabil semua gitu. Manusia kayak Kabil kan zaman sekarang juga banyak kan yang begitu malah daripada yang kayak ini masih sedikit, banyak kan yang kayak Kabil. Kamu bisa bayangkan kalau misalnya masyarakat manusia modern semuanya kayak gitu, udah kamu berkorban, udah serakah, udah mau yang orang lain punya, udah kita punya ngerampas, ya pastilah. Nah, mungkin ada ketentraman dalam hidup bermasyarakat, padahal manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu harus hidup bersama. Manusia itu ingin mencapai kesejahteraan bersama. Tapi kalau ada oknum-oknum manusia yang kelakuannya kayak gitu, ya otomatis
hal tersebut tidak mungkin terjadi. Yang mungkin adalah masyarakat akan menjadi kacau balau. Oke, maka jelas bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya hukum. Ya. Oke, terus kemudian manusia juga selain hukum itu memiliki berbagai macam aturan yang lain dan disebut sebagai norma. Norma itu adalah suatu pedoman atau peraturan yang mengatur dalam kehidupan manusia ini, manusia harus bagaimana, harus bertingkah laku seperti apa, agar dia sendiri bisa mencapai apa yang dia harapkan, tapi orang lain jangan sampai dirugikan. Ya kan? Yang kayak Kadil tadi, dia ingin lebih dari apa yang dia punya, tapi dia melanggar aturan, ya, dan pastinya dia bukan hanya merugikan, malah membahayakan orang lain. Dan ingat, orang dalam pencapaian keinginannya kan sering membahayakan orang lain. Perampokan misalnya disertai dengan kekerasan. Karena ada orang lain yang ingin memiliki harta kita, maka jiwa kita menjadi terancam. Gitu ya. Oleh karena itu, maka di dalam kehidupan masyarakat itu ada tatanan atau pedoman atau aturan yang mengatur bagaimana sih kita mestinya di dalam kehidupan masyarakat agar jangan sampai merugikan orang lain. Kita sendiri nggak boleh rugi, otomatis kan. Kita tidak boleh dirugikan orang lain, tapi kita juga tidak boleh merugikan orang lain. Jadi balance gitu. Kalau kita nggak mau dilakukan suatu hal yang jahat, ya tentu kita tidak boleh melakukan hal tersebut pada orang lain, kan gitu. Nah, itu disebut sebagai norma, peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat itu bertingkah laku. Oke. Terus kemudian aturan itu sendiri yang disebut norma itu ya ada berjenis-jenis. Dilihat dari sumber-sumbernya beda-beda. Yang pertama adalah norma agama. Agama, ya, khususnya Islam, itu kita yakini sebagai suatu aturan, sebagai itu pedoman, sebagai suatu tatanan yang langsung diturunkan oleh penciptanya manusia, yaitu Allah SWT. Jadi agama Islam kita yakini sebagai satu tatanan atau satu norma, satu aturan yang secara langsung dikeluarkan, diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan masyarakat manusia. Ya, maka di sana itu ada aturan-aturannya yang kemudian sudah dituangkan ke dalam bentuk tertulis, yaitu Al-Quran. Ya, di mana dikatakan bahwa zalikal kitab la raiba fihi. Jadi kitab ini, kitab aturan ini adalah suatu kitab yang tidak diragukan lagi, tidak boleh diragukan lagi sebagai suatu aturan yang datang dari Allah, la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang akan menjadi pedoman, yang akan menjadi norma, yang akan menjadi tatanan bagi orang-orang, bagi masyarakat yang ingin menjadi masyarakat yang bertakwa. Masyarakat yang bertakwa artinya masyarakat yang tahu hak dan kewajibannya, termasuk kewajibannya terhadap Allah dan kewajibannya terhadap sesama manusia. Nah, kitabnya, peraturannya adalah Al-Quran. Sampai Al-Quran itu ada hadis. Al-Quran hadis ini nanti akan kita bahas secara tersendiri. Yang jelas bahwa ingin kita sampaikan bahwa salah satu dari jenis norma adalah berdasarkan ajaran agama yang kita ketahui, yang kita yakini bukanlah dibuat oleh manusia, tapi datang langsung dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada jenis norma yang kedua yang juga mengatur kehidupan masyarakat manusia adalah norma susila. Norma susila ini adalah suatu norma yang ya, menyangkut suatu hal yang
katakanlah agak berbau ke masalah seksualitas, moralitas manusia menyangkut sesuatu hal yang sangat pribadi. Kemudian orang-orang yang dianggap tidak memiliki kesusilaan, ya, itu dianggap sebagai yang tidak memiliki moralitas yang baik. Nah ini penting juga pengaturan dalam masyarakat tentang hal ini. Ya, misalnya kita lihat banyaknya film-film porno, ya, film-film yang cabul, film-film yang membuat syahwat, itu kita anggap sebagai film-film yang melanggar kesusilaan. Begitu juga tingkah laku kita, walaupun bukan film, tapi sekarang seperti misalnya di TikTok, gitu, cewek satu persatu pakaian lepas dalam rangka mencari viewer, ya, mencari viewer, mencari popularitas, maka kemudian ditanggalkan satu persatu. Oke, terus kemudian yang ketiga adalah jenis sopan santun. Norma sopan santun ini adalah satu norma yang menyangkut perasaan manusia. Manusia itu suka merasa baper, suka merasa nggak enak, suka tersinggung dengan kelakuan orang lain terhadap dirinya maupun terhadap yang tidak menyangkut dirinya sekalipun. Walaupun sebenarnya di dalam sopan santun ini hanya ada dalam bahasa kita saja, ya, dan itu timbulnya adalah dalam kehidupan masyarakat yang sudah puluhan tahun bersama-sama, ya, hidup bersama-sama. Maka ada perilaku yang dianggap nyakitin, ada perilaku yang dianggap biasa-biasa aja, ada perilaku yang dianggap menyenangkan karena lamanya pergaulan. Nah, itulah kemudian yang terkristalisasi, terkumpul menjadi kaidah-kaidah atau norma sopan santun. Ya, katakanlah kamu lagi kumpul ini teman-teman satu kali kelas, ya, kamu lagi makan sama-sama di suatu tempat, terus kemudian ada teman kamu yang kemudian tanpa rasa nggak enak tanpa apa, kemudian buang ingus pada kamu lagi makan, cerut, ya. Nggak ada hukumnya kan? Ya, atau mau hukum? Emang ada hukum yang mengatur bahwa tidak boleh buang sembarangan pada orang makan? Itu bukan masalah hukum, masalah sopan santun. Nggak sopan orang lagi makan kok malah buang ingus atau buang ludah. Kan pasti kamu akan terkucil dari pergaulan kalau perilaku kamu. Sopan santun juga menyangkut misalnya ini sopan santun karena saya katakan tadi muncul dari kehidupan masyarakat yang intensif puluhan tahun sehingga kemudian ada perilaku yang dianggap sopan, ada yang tidak sopan. Itu berarti dalam masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain bisa beda-beda. Apa yang disebut sopan santun itu bisa beda-beda. Makanya kan kalau di masyarakat kita tidak sopan, ya katakanlah menyebut orang yang lebih tua, katakan guru kamu, dosen kamu di kampus, itu kamu sebutkan nama, tapi harus dengan Pak, dengan Bu, sopan santun kita. Tapi kan kalau di negara-negara Barat yang cara berpikirnya lain, cara bergaulnya beda, bagi mereka bapak emaknya ya panggil namanya, ya panggil namanya nggak masalah, red, siapalah namanya ibunya, Maria, panggil aja Maria, nggak pakai Bu. Kalau kita kan nggak mungkin menyebut namanya, panggil ibu, mama, atau papa, bapak, ya, tanya atau babe, apalah pokoknya disebutan. Tapi kalau di sana kan manggil nama nggak masalah. Kalau di kita ya kan nggak mungkin kamu datang ke kampus terus kemudian kau prodinya Pak Bagus, ya. Kamu kalau manajemen, kamu akuntan, ya, akuntansi itu kau prodinya Bu Nela. Kamu datang ke sana menghadap Bu Nela, tapi kamu nggak mau manggil dia ibu, kamu panggil namanya Nela. Ya insya Allah kamu langsung semprot. Kapolri kamu panggil namanya. Ya ketemu rektor lagi, kamu Mustafa Kamal. Kamu bukan panggil Pak Rektor, kamu bilang mama, mana? Otomatis kamu jangan masuk.
Nah, itu berarti di masyarakat beda-beda. Nah, terakhir norma itu adalah norma hukum. Norma hukum itu adalah satu norma yang bisa tertulis maupun tidak tertulis. Jadi ada hukum-hukum yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Yang semuanya itu adalah akumulasi pengaturan terhadap tingkah laku manusia. Kalau agama itu mengajarkan kaidah kehidupan masyarakat, sumbernya adalah Allah dan Rasulullah. Terus kemudian kalau moralitas atau kesusilaan adalah menyangkut suatu kesopanan dalam hal seksualitas, ya, moralitas, sopan santun adalah akibat pergaulan manusia yang intensif, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kalau hukum itu adalah ada hal-hal yang dianggap akan merugikan orang lain, mengancam orang lain, membahayakan orang lain kalau sampai terjadi dalam masyarakat. Maka kemudian diterapkan oleh para pemuka masyarakat, ditetapkan oleh penguasa atau pihak yang berwenang, maka ini merupakan suatu larangan, merupakan suatu perintah. Ya. Larangan artinya sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat, dan perintah itu sesuatu yang harus dilakukan demi menjaga masyarakat. Nah, kemudian tentunya kalau hukum ini harus ada sanksi. Beda dengan sopan santun. Sopan santun itu kalau misalkan kamu melakukan sesuatu yang tidak sopan, paling jadi ya katakan sama temen dijauhi, jangan. Tapi kalau hukum itu ada sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Misalnya suatu tindakan yang membuat mencemarkan nama orang lain, maka bisa kena delik pencemaran nama baik, tindak pidana pencemaran nama baik. Atau kalau kita melakukan suatu hal yang merupakan penipuan, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya, itu tentunya akan kena sanksi ya bagi para pelanggar. Tujuannya adalah supaya kehidupan masyarakat itu tentu tercapai keamanan. Jangan sampai terjadi pelanggaran, maka pelakunya itu kena hukuman. Oke, jadi jelas bahwa di dalam hukum itu ya, kita melihat ada unsur-unsurnya. Hukum itu satu, peraturan tentang tingkah laku manusia. Bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Unsur yang kedua bahwa hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, yang berwenang, jadi tidak bisa dilakukan oleh orang sembarang orang. Tidak bisa kita menetapkan hukum kita sendiri. Tidak boleh kita melakukan suatu peraturan berlaku ke seluruh masyarakat, tapi kita sendiri bukan siapa-siapa, nggak boleh. Biarpun kita jawara, nggak punya hak untuk bikin peraturan. Ya. Jadi unsur hukum yang kedua adalah dia merupakan suatu aturan yang dibuat oleh badan resmi, badan yang memiliki kewenangan. Unsur yang ketiga dari hukum, dia pastilah sesuatu yang sifatnya maksa orang untuk taat, memaksa orang untuk menjalankan sebagaimana bunyi perintah atau bunyi larangan dari hukum itu. Dan itu mengikat. Mengikat artinya tidak pandang bulu. Mulai dari pejabat sampai rakyat jelata, laki-laki maupun perempuan, dan semua lapisan sosial itu semuanya terikat terhadap keharusan mematuhi ketentuan hukum tersebut. Sehingga siapapun juga kalau dia lalai atau dia dengan sengaja keluar dari peraturan tersebut, melanggar peraturan tersebut, maka dia akan kena sanksi yang tegas. Sanksinya apa ya tentu tergantung hukum apa dan apa yang dilanggar dan seberapa besar tindak pelanggaran tersebut. Pastinya bahwa
hukum itu adalah bertujuan mewujudkan keamanan, menciptakan keadilan, dan menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Oke. Berikutnya berarti kalau kita bicara tentang hukum ekonomi, ya, berarti kita mempelajari tentang keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah atau putusan-putusan atau aturan-aturan yang memiliki sanksi tegas, ya, di mana itu berlaku dalam aktivitas ekonomi manusia dan aktivitas kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Ya, jangan sampai nanti manusia di dalam hal berdagang maka dia melakukan kecurangan yang merugikan. Jangan sampai dalam pelaksanaan ekonomi kemudian mereka melakukan penipuan, melakukan penyelundupan. Jangan sampai dalam rangka memenuhi kehidupan ekonominya maka seorang pejabat itu korupsi, orang pengusaha juga bisa korupsi bekerja sama dengan pejabat. Maka hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur kaidah-kaidah yang memaksa dan mengikat bagi keseluruhan aktivitas manusia dalam ekonomi, yaitu dalam upayanya mencapai kesejahteraan, ya, pemenuhan kehidupan yang dia butuhkan baik di dalam hal sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Oke. Maka berarti aspek hukum dalam ekonomi Islam seperti yang saya sebutkan di bagian awal adalah bahwa kita akan meninjau, kita akan melihat bagaimana Islam mengatur masalah hukum dalam hal membuat manusia itu dalam aktivitas ekonominya tidak semuanya sendiri. Kalau kita aspek hukumnya adalah aspek hukum nasional, berarti yang kita lihat, yang kita tinjau adalah hukum nasional kita, hukum nasional Indonesia. Bagaimana hal tersebut mengatur masalah ekonomi. Tapi kalau kita bicara tentang ekonomi Islam, berarti kita akan melihat bahwa aktivitas ekonomi itu bagaimana pengaturannya menurut Al-Quran, bagaimana pengaturannya menurut hadis Rasulullah. Jadi di dalam hal pelaksanaan pemenuhan kehidupan ekonominya selama 1 semester ini kita akan mengkaji bagaimana Islam mengatur hal tersebut, bagaimana ketentuan Al-Quran, bagaimana ketentuan hadis tentang hal tersebut. Misalnya dalam aktivitas perdagangan, bagaimana Islam mengatur masalah perdagangan yang baik menurut seperti apa. Terus kemudian aktivitas misalnya kerjasama. Saya punya modal nih, tapi saya nggak bisa melaksanakan suatu usaha. Orang lain bilang, saya bisa, saya tahu seluk-beluk bisnis ini, tapi saya nggak punya modal. Itu kan kerjasama. Kerjasama antara pemilik modal dengan orang yang akan melakukan pengelolaan. Nah, bagaimana Islam mengatur hal tersebut? Dengan kerjasama itu bisa mudharabah. Bisa juga nanti kita bentuknya, waduh saya lagi nggak punya duit, saya mau minjem, gitu ya. Boleh kata temennya, saya pinjamnya, tapi apa jaminannya? Berarti nggak ada ya. Berarti kita menyerahkan barang titipan, menyerahkan jaminan terhadap uang yang kita pinjam. Nah, bagaimana Islam mengatur hal tersebut? Dan lain-lain itu yang akan kita bahas selama 1 semester. Jadi transaksi, aktivitas ekonomi yang lumrah kita lihat dan kita saksikan, bahkan mungkin kita lakukan setiap hari. Tapi kita meninjaunya dari hukum agama, hukum Islam. Terakhir, kita akan melihat bahwa antara hukum konvensional, yaitu hukum yang tidak berdasarkan Al-Quran hadis, dengan ekonomi Islam itu memiliki perbedaan. Ya, secara ini dulu deh, secara teoritik dulu. Ekonomi konvensional atau ekonomi yang kita kenal sehari-hari, bukan hukum Islam, adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi
kebutuhan yang tidak terbatas menggunakan faktor produksi yang terbatas. Artinya kemauan manusia itu kan nggak ada batas nih, terus saja pengen. Tapi ininya faktor-faktor pendukungnya, sumber dayanya kan terbatas. Ya kan, kamu pengen beli ini, pengen beli itu, tapi kan tergantung punya duit atau enggak. Berarti keinginan manusia itu tidak terbatas, tapi sumber dayanya terbatas. Nah, maka ekonomi konvensional itu mengatur tentang bagaimana orang memenuhi kebutuhannya tidak terbatas dengan mendasarkan diri pada faktor-faktor yang terbatas. Ekonomi konvensional itu kajiannya di situ. Sementara kalau ekonomi Islam, ya, itu dia merupakan suatu ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan sumber daya yang langka yang sejalan dengan ajaran Islam. Kalau ekonomi Islam itu tidak mengenal economic scarcity, tidak mengenal keterbatasan sumber daya. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, di mana seluruhan alam ini diserahkan untuk ya terserah kamu bagaimana kamu mengelola itu. Kamu diberi kewenangan untuk mengelola bumi. Dengan cara apa ya? Dengan cara yang secerdas mungkin, maka kemudian sumber daya menjadi tidak terbatas. Kalau ekonomi konvensional itu kenanya keterbatasan sumber daya dalam Islam tidak ada sumber daya yang terbatas. Semuanya berlimpah ruah baik di darat maupun di udara, baik dia dalam bentuk hewan, dalam bentuk apapun juga. Pokoknya segala hal itu andai kata manusia itu mampu untuk berpikir ya itu menjadi sumber daya, maka manusia diperlukan memang kecerdasannya. Jadi ajaran Islam itu tidak mengenal economic scarcity, ya. Yang penting adalah bahwa ketika manusia mengupayakan supaya kehidupan menjadi sejahtera secara ekonomis, maka dia tidak boleh melakukannya hanya untuk dirinya sendiri. Ekonomi konvensional itu hanya untuk dirinya sendiri. Orang boleh berusaha sampai kaya, itu nikmatinlah, selama udah kedua orang lain. Sementara kalau ekonomi Islam tidak. Kalau Islam memandang bahwa apapun kehidupan manusia itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Suatu perbuatan baik sekecil apapun akan ada ganjarannya, perbuatan buruk sekecil apapun akan ada balasannya. Jadi dalam hal ekonomi juga kita meniatkan bahwa semuanya itu adalah dalam rangka pengabdian, dalam rangka mencapai Allah, dan otomatis kita tidak bisa melakukan hal-hal yang buruk karena itu pastinya harus kita bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Sementara kalau ekonomi konvensional tidak mengenal pertanggung jawaban di akhir masa, kan hanya menyangkut kehidupan manusia di dunia saja. Sementara Islam mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan termasuk dalam hal ekonomi nanti akan kita pertanggungjawabkan. Bahkan harta yang kita dapatkan itu dalam masa kehidupan dunia akan menjadi pertanyaan nanti. Kamu dapat harta dari mana? Gitu. Dan kemana kamu pergunakannya? Jadi itu dasarnya ekonomi Islam. Kita melakukan semuanya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, tidak hanya untuk dirinya, ya, tapi kita harus mengalokasikan hal tersebut dalam rangka investasi kita menuju kehidupan berikutnya, yaitu setelah kematian. Beda sudut pandang. Ekonomi konvensional tidak mengenal akhirat, nggak ada urusannya karena kita tidak tahu. Sementara kalau ekonomi Islam karena diatur langsung oleh Sang Pencipta, maka dasar pemikirannya tidak hanya berhenti ketika manusia itu wafat, tapi akan terus berlanjut, ya, sampai manusia itu mengalami kematian. Jadi saya kira demikian yang harus kita pahami. Jadi aspek hukum dalam ekonomi Islam kita mencoba untuk melihat bagaimana upaya manusia mencapai kebutuhan hidupnya, ya, itu diatur oleh masalah hukum, tapi bukan masalah hukum yang buatan manusia,
tapi hukum yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang mengatur tiap transaksi. Oke, saya kira untuk kali ini saya cukupkan, tapi jangan kemana-mana dulu karena saya belum absen. Kita baru kuliah. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya berikan sebagai pengantar dari kuliah. Sebentar tadi mulainya bingung sekarang akhirin gimana nih ini record, stop record.